Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya ya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, kembali lagi untuk memotivasi teman-teman dengan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar video-video saya ya, supaya teman-teman selalu semangat dalam menghadapi gangguan ini. Gak usah khawatir teman-teman, insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh ya, saya yakin itu ya. Gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan itu tidak bahaya ya, dan bisa sembuh. Teman-teman tetap semangat ya, jalani 3P secara konsisten. Untuk pertanyaan pertama dari akunnya Waranggono, ada yang merekomendasikan cuka apel sebagai obat asam lambung, sudah ada yang coba. Nah ini ya teman-teman ya, memang ada beberapa yang kategorinya punya gangguan asam lambung ya, itu ini apa namanya dengan obat-obat herbal tertentu ya, atau mungkin dengan yang seperti ini cuka apel, ada yang katanya pakai jeruk lemon ya, akan tetapi tidak semuanya cocok ya. Jadi kalau memang cocok ya bisa sembuh ya teman-teman ya. Jadi kita yang penting itu sudah periksa ke dokter dulu ya, supaya nanti kita itu tahu ya bagaimana kondisi kita sebenarnya gitu ya, tingkat gangguan asam lambungnya itu seperti apa ya, fasenya seperti apa, sudah parah atau belum gitu ya. Dan kalaupun sudah parah itu juga bisa sembuh, jangan takut ya teman-teman ya. Jadi segala macam herbal itu ya bisa saja ya teman-teman ya untuk kita konsumsi, dan kalau itu cocok. Tapi saya merekomendasikan ke teman-teman, apapun yang akan teman-teman itu konsumsi ya, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter ya, karena biar bagaimanapun ya, untuk gangguan asam lambung ya yang disertai dengan kecemasan ini kan sakit medis. Jadi perlu diagnosa dokter dulu, kita diperiksa dulu supaya kita juga tahu kondisi fisik kita atau gangguan kita itu seperti apa ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya masih Waranggono ya. Dua pertanyaan saya jawab sekaligus ya. Mau nanya, semua penderita asam lambung, apa otot esofagus selalu kendur nggak rapat? Kalau nggak sembuh katanya disuruh operasi. Nah ya teman-teman ya, hal seperti ini sebaiknya teman-teman itu jangan terlalu apa namanya dipikirkan atau kepikiran. Dan saya sarankan ketika teman-teman itu bingung yang katanya ini, katanya itu, katanya dia, katanya mereka gitu ya, menurut saya yang lebih baiknya itu teman-teman itu konsultasikan dengan dokter. Adapun pengalaman-pengalaman yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung itu kan pengalaman pribadi seperti saya ya. Saya sembuh atau lepas dari gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ini kan dengan pertama juga saya tetap periksa ke dokter ya. Saya berobat juga ke dokter ya. Untuk gangguan kecemasan ya saya latih secara mandiri ya teman-teman ya. Jadi kalau masalah ada tindakan lebih lanjut lagi, contoh misalkan harus operasi dan lain-lain ya, pastikan bahwa itu sudah apa namanya melalui proses pemeriksaan dari dokter ya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman nggak perlu operasi ya jangan kepikiran wah apakah ini harus selalu operasi dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Gangguan ini bisa sembuh kok ya, rutinkan atau perbaiki 3P secara konsisten ya teman-teman. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini, SNS 8678. Bang mau tanya, saya punya bintik-bintik di pangkal lidah dan nyeri, apa itu juga sebab asam lambung? Nah ini ya teman-teman, kalau misalkan ya ini pengalaman saya pribadi ya, jadi kalau kita itu asam lambung itu sering reflux atau sering naik ke atas gitu ya, biasanya itu kan mengiritasi di bagian sini, kerongkongan ke atas gitu ya, termasuk di bagian lidah pun saya juga merasakan efeknya, seperti kayak ada bintik-bintik merah gitu ya, ya bintik-bintik itu kayak jerawat-jerawat seperti itu. Terus sudah gitu lidah itu kadang juga putih, terasa asam gitu. Teman-teman nggak usah takut ya, sering minum air hangat aja ya, insya Allah nanti juga akan normal lagi ya teman-teman ya. Yang lebih penting adalah ketika kita apa namanya posisi tidur gitu ya, kalau malam itu baiknya bantalnya itu agak tinggi ya, jangan tidurnya sejajar gini,
Supaya apa? Supaya pada saat kita masih mengalami gangguan asam lambung yang sering reflux itu ya, itu bisa meminimalisir asam lambung itu naik ke kerongkongan. Yang lebih penting lagi adalah 3P, jalankan konsisten ya. Selalu perbaiki secara konsisten. Jangan takut ya, nanti juga akan sembuh kok ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Sony Sanjaya 6704. Mas, tolong dijawab. Pernahkah merasa badan ringan, kepala geliangan seperti setengah sadar gitu? Kalau jalan goyang-goyang, ya pernah ya teman-teman. Dan itu saya rasakan itu hampir setiap hari dulu ya teman-teman. Teman-teman nggak usah khawatir ya. Hal seperti ini, perasaan mau pingsan, terus jalan seperti goyang, seperti nggak napak, pandangan buram gitu ya, lemes gitu. Oh, pokoknya ya seperti itulah ya. Rasanya nggak karu-karuan gitu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak usah takut, nanti seiring berjalannya waktu ya teman-teman itu sudah mulai membaik, sensasi-sensasi seperti ini itu intensitasnya itu sedikit demi sedikit itu berkurang. Karena proses dari sembuh gangguan ini perlu tahapannya ya teman-teman itu jangan kepikiran yang aduh kok aku nggak sembuh-sembuh ya. Hilangnya ini nanti tanpa kita sadari, intensitasnya nanti turun, kadang naik lagi gitu ya teman-teman ya, terus kadang turun lagi. Teman-teman nggak usah kaget ya. Seiring berjalannya waktu nanti asam lambung sudah normal, kecemasan kita terkendali, hal seperti ini itu nanti ya tanpa kita sadari nanti hilang sendiri ya. Teman-teman sudah mulai bisa aktivitas, mulai fokus aktivitas, nanti teman-teman bisa pulih ya. Tapi ingat teman-teman, selalu perbaiki 3P secara konsisten ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? User WO8ZZ ya. Iya, bikin lemes ya dan takutnya yang nyolek M, maksudnya mati gitu ya. Perasaan mau mati gitu mungkin ya teman-teman ya. Nah gini ya teman-teman, kalau teman-teman itu selalu merasakan seperti perasaannya itu kok dicolek sensasi yang rasanya itu seperti mau mati, teman-teman nggak usah khawatir ya. Kebanyakan penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ya anxiety psikosomatis ini mengalami hal seperti ini ya. Karena apa teman-teman ya? Karena kita juga kepikirannya yang macam-macam, selalu membayangkan tentang kematian, Teman-teman nggak usah khawatir ya. Orang yang tidak menderita gangguan ini juga ada yang namanya mengalami hal yang seperti kayak, wah tiba-tiba kok rasanya nggak enak nih. Waduh rasanya kok kayak mau pingsan nih. Itu juga mengalami ya teman-teman ya. Nah teman-teman nggak usah pikirkan ketika mengalami hal seperti ini, wah jangan-jangan ini wayahnya, jangan-jangan ini saatnya. Saya dulu mengalami hal seperti itu dan perasaan seperti itu. Setiap kali muncul sensasi seperti itu, saya selalu kepikirannya, wah jangan-jangan ini udah waktunya. Waduh ini kok begini, wah jangan-jangan ini. Karena kita itu mengingat-ingat ya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu ya yang mungkin kita dengar di berita atau kita baca di ya kita baca-baca di media-media tertentu gitu ya teman-teman, atau mungkin informasi-informasi dari unggahan-unggahan video ya orang meninggal mendadak karena asam lambung, karena apa dan lain-lain. Nah teman-teman itu langsung ke-save tuh yang hal seperti itu. Teman-teman nggak usah khawatir ya, kadang orang itu bercerita oh ini meninggal karena asam lambung gitu ya. Apakah itu sudah dipastikan bahwa itu kena asam lambung gitu ya teman-teman ya. Biasanya ya teman-teman itu disertai dengan sakit lain gitu ya, atau sakit berat lain gitu ya. Lalu teman-teman hanya mengalami gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan, nggak usah takut ya teman-teman. Kalau masalah meninggal, masalah mati, kita serahkan kepada Tuhan kita ya teman-teman, karena itu bukan urusan kita. Yang harus kita jalani adalah kita selalu perbaiki 3P secara konsisten ya. Kita jalani hidup ini, kita hadapi gangguan ini dengan sabar dan ikhlas ya. Perbaiki selalu 3P, insya Allah nanti juga akan membaik. Nggak usah takut ya, jangan khawatir. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Joko Aprianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye kabare Mas Sultan? Alhamdulillah sehatnya. Salam sehat selalu. Oh ya Mas, saya alami sekarang mulut selalu merasakan asam saja, baik sudah makan atau di saat perut kosong, padahal saya sudah berusaha jaga pola makan. Kalau sensasi lainnya alhamdulillah sudah banyak berkurang. Mas Sultan, cuma mulut asam saja yang sering muncul dan hilang dan muncul lagi. Solusinya gimana ya Mas? Nah,
Kalau mulut sering asam, terus sering terasa pahit, atau mungkin teman-teman itu mengalami yang namanya perasaan atau rasa nggak nyaman ya di area mulut ya, itu biasanya memang karena asam lambung itu yang sering reflux. Coba teman-teman itu amati lagi ya untuk tidurnya. Ketika teman-teman itu tidur malam, ya usahakan bantalnya itu yang tinggi gitu ya. Karena kalau kita sudah mulai membaik ya, ini kayak apa namanya, di sini ada ring itu ya, apa namanya, kalau orang bilang itu otot esofagusnya gitu ya, itu kan masih belum sempurna gitu ya menutupnya gitu. Jadi biasanya ya akan ada kayak reflux, kayak rembes gitu ya teman-teman. Dan kalau ke sini ya itu ya kadang mulut rasa asam, nggak enak, kadang di gigi juga ngilu gitu ya. Pokoknya di area atas itu biasanya akan ada efeknya gitu ya. Tapi teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir. Hal seperti ini nanti juga bisa sembuh kok ya. Usahakan ya kalau apa namanya, tidur itu jangan habis makan gitu ya. Jadi ketika teman-teman habis makan, usahakan kasih jeda ya minimal 2 jam ya. Habis tidur juga jangan rebahan ya. Nah, ini penting sekali dan teman-teman coba perhatikan. Insya Allah nanti juga akan ada kemajuan. Untuk 3P tetap diperbaiki secara konsisten ya. Semangat. Oke, lanjut lagi dari akunnya. Nah, ini siapa ya? Bocah kali. Orang kena asam lambung disertai anxiety, apa yang dirasakan sama semua. Cepat sehat, berjuang aslam, semangat. Iya, betul sekali, bocah kali ya. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan anxiety atau gangguan cemas bahkan psikosomatik itu ya 90% mengalami apa namanya, sensasi-sensasi yang sama ya, baik di fisik maupun di psikis. Rasa ketakutan inilah, ketakutan itulah gitu, itu ya banyak sekali yang dirasakan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman itu kan bisa melihat dari mungkin di YouTube gitu ya, banyak sekali teman-teman yang merasakan mungkin keluhannya sama dengan teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak usah khawatir. Kalau teman-teman pernah merasakan 1, 2, 3 kali sensasi-sensasi tertentu yang bikin teman-teman itu takut tapi nggak kenapa-napa, itu bisa jadi patokan bahwa ini nggak apa-apa, ini cuma sensasi dari gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Selalu jaga 3P, insya Allah nanti juga akan membaik ya. Semangat. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Heru Triwanda mau tanya, siapa di sini yang pernah punggung kayak kesemutan gitu, kayak kaku gitu, nggak nyaman? Bener ya, mungkin kebanyakan penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan psikosomatik gitu ya, itu mengalami badan itu nggak nyaman, kaku-kaku, pegel-pegel, kadang linu-linu ya, terus kadang kebas-kebas juga gitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman nggak usah takut ya, memang karena kita itu kan jarang gerak, apalagi kena asam ini ya, kemana-mana kita takut, mau aktivitas kita takut, badan tidak mendukung, lemes, gemeteran dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman itu kan jadinya kan jarang beraktivitas, otomatis badan itu jadi kaku-kaku ya. Kalau teman-teman itu sedang merasakan pusing, stres, itu juga apa namanya, punggung ini kayaknya rasanya itu nggak nyaman gitu ya, di pinggang dan lain-lain gitu ya, terus kaku-kaku, kalau diketek-ketek gitu juga bunyi ya, itu tandanya teman-teman itu mengalami yang namanya kelelahan fisik dan kelelahan pikiran ya. Kalau menurut saya itu seperti itu, karena kalau kita kelelahan pikiran juga, fisik ini, otot-otot itu juga tegang ya. Nah, solusinya adalah kita relaksasi ya teman-teman ya. Sempatkanlah ketika teman-teman beraktivitas mungkin di kantor atau di mana gitu ya, usahakan 1 jam sekali itu teman-teman itu yang biasanya duduk itu jalan gitu ya, jalan terus nanti balik lagi untuk merelaksasi otot-otot gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang masih di rumah, yang masih rebahan, usahakan jangan selalu rebahan terus ya, walaupun pada saat rebahan itu kita terasa nyaman ya, tidak cemas ya, akan tetapi harus dilatih ya untuk aktivitas sekedar jalan-jalan kaki nggak apa-apa ya, supaya badan kita itu bisa gerak ya teman-teman ya. Jangan takut, insya Allah nanti juga akan sembuh. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga saja bermanfaat. Insya Allah nanti disambung lagi ya teman-teman ya. Karena ini saya mau berangkat kerja.
saya sempatkan untuk bikin video dulu buat memotivasi teman-teman. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Insya Allah teman-teman juga akan sembuh. Saya yakin itu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi dan jangan takut lagi. Gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ini bisa sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman bisa sembuh. Semangat, salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.